Sobat Info Pranikah UM, kita ketemu lagi nih di konten yang baru. Pada konten kali ini kita akan membahas terkait manajemen konflik dalam keluarga. Nah, di antara kalian pasti ada yang pernah bertanya-tanya nih, gimana sih caranya memanajemen atau mengelola konflik yang muncul di dalam keluarga. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian konflik itu sendiri dan juga pengertian manajemen konflik. Nah, konflik sendiri itu seringkali dimaknai sebagai suatu keadaan yang negatif dan seringkali dihindari karena dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Nah, oleh sebab itu perlu dicari solusi atau pemecahan masalah secara bijak terhadap konflik yang terjadi. Nah, dalam keluarga sendiri atau dalam rumah tangga, itu konflik bisa muncul karena kurangnya komunikasi. Lalu, manajemen konflik sendiri bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk mempertahankan hubungan interpersonal sehingga tercapai sebuah tujuan. Nah, dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga, pasangan suami istri itu perlu memanajemen konflik sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga. Nah, di sini ada beberapa gaya dalam memanajemen konflik. Yang pertama adalah competing, yaitu mencoba mencapai tujuan dengan mengorbankan orang lain dengan cara yang tegas dan tidak kooperatif. Lalu yang kedua ada collaborating, yaitu menghadapi konflik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan solusi sehingga hasilnya akan memuaskan bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Nah, dalam rumah tangga itu ketika pasangan suami istri mengalami konflik, maka kedua belah pihak itu harus mampu berkonsentrasi atau bekerja sama dalam memecahkan permasalahan. Lalu yang ketiga adalah compromising, yaitu menemukan solusi yang dapat diterima bersama yang sebagian memuaskan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini rela menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan setidaknya sebagian yang diharapkan. Nah, orang yang berkompromi biasanya tidak menyangkal masalah, tetapi pada saat yang bersamaan juga tidak konsentrasi pada permasalahan yang dibahas. Nah, dengan gaya atau metode ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan nanti akan menghasilkan pemecahan masalah secara win to win atau solusi menang-menang. Lalu yang keempat adalah accommodating, yaitu semua pihak siap mengabaikan kepentingan diri sendiri dan fokus pada kepentingan dan pandangan orang lain. Lalu yang kelima adalah avoiding, yaitu semua pihak itu mengesampingkan dan mengabaikan konflik yang sedang terjadi serta tidak berusaha untuk aktif mencari solusi atas konflik yang dihadapi. Nah, kedua belah pihak itu bersikap tidak peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada 4 cara dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga. Yang pertama adalah penyesuaian peran. Suami istri itu harus mampu memahami pasangannya sesuai dengan harapan satu sama lain secara rasional, tidak kaku, dan juga realistis. Nah, apabila suami itu mengharapkan istrinya mampu mengurus rumah tangga dengan baik dan suami memenuhi kebutuhan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, maka perlu adanya pembagian peran antara suami dan istri. Nah, di mana istri bisa ikut andil dalam mencari nafkah dan suami bisa ikut andil dalam membantu istrinya mengasuh anak-anak. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik. Munculnya konflik itu bisa jadi karena kurang adanya komunikasi antar pasangan, sehingga perlu solusi untuk memecahkan konflik yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga adalah dalam hal relasi seksual. Nah, di sini kebutuhan seksual antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan oleh sebab itu diperlukan keterbukaan dan juga membangun kedekatan serta rasa aman dan nyaman antar pasangan. Lalu yang keempat adalah dalam menghadapi perubahan.
Nah, seiring berjalannya waktu, dalam berumah tangga, hubungan antara suami istri itu akan mengalami yang namanya kejenuhan dan juga kebosanan serta penurunan gairah seks. Nah, oleh sebab itu diperlukan adanya keterbukaan antar pasangan untuk menunjukkan rasa cinta dan juga meningkatkan kualitas hubungan antar pasangan. Dapat disimpulkan bahwa mengelola konflik dalam keluarga itu penting sekali dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, selain itu juga diperlukan adanya kerjasama antara suami dengan istri untuk memecahkan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, Sobat Info Pernikah UM, apakah kalian sudah paham dengan manajemen konflik dalam keluarga? Oke, itu tadi adalah penjelasan terkait manajemen konflik dalam keluarga. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian dalam mempersiapkan pernikahan di masa depan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.